Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, saya bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dari sini saya belajar ada pribadi seorang lumpuh. Dia bukan hanya lumpuh secara jasmani, tetapi dia juga lumpuh secara rohani. Kehidupan dia sehari-harinya mengemis. Kehidupan dia sehari-harinya ditolong orang, ditaruh di gerbang bait Allah, kemudian setiap orang yang datang, dia meminta sedekah. Jadi ketika satu peristiwa Petrus dan Yohanes, mereka masuk di dalam bait Allah, mereka ketemu dengan orang yang lumpuh secara jasmani dan lumpuh secara rohani ini. Perjumpaan itu mengubahkan kehidupan daripada orang lumpuh ini. Yang tadinya dia hanya berharap dapat sedekah. Yang tadinya dia berharap dapat sesuatu untuk jasmaninya, untuk makan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes sebagai hamba Allah, mereka akhirnya mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi ada banyak orang di sekitar kita, mungkin mereka anak Tuhan, mungkin mereka KTP-nya Kristen, tetapi banyak dari mereka yang lumpuh secara rohani. Mungkin tidak lumpuh secara jasmani, tetapi lumpuh secara rohani. Keberadaan GM Ministry ini untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Apalagi di GM ini kita membina anak-anak, ya, melalui rekomendator, melalui hamba-hamba Tuhan, membina anak-anak supaya apa? Tujuannya apa? Supaya mereka punya iman, supaya mereka tidak lumpuh secara rohani. Nah, Petrus dan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang tadinya juga mereka mengalami kelumpuhan secara rohani. Artinya, mereka adalah target operasional pada waktu itu. Mereka mau dibunuh. Dan mereka selalu bersembunyi di loteng. Ya, mereka selalu bersembunyi. Mereka ketakutan. Karena pada waktu Tuhan Yesus mati, ya, Tuhan Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan pegangan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ada pengharapan. Tetapi tiba-tiba 40 hari kemudian kok naik ke surga. Ya, mereka kehilangan pengharapan, tetapi Tuhan katakan, tunggu, aku kirim penolong yang lain. Tunggulah di Yerusalem. Dan mereka dengan setia menantikan sehingga ketika pencurahan Roh Kudus, ya, hari pencurahan Roh Kudus, mereka yang tadinya lumpuh secara rohani, yang tadinya mereka bersembunyi, yang tadinya mereka hidup dalam ketakutan, ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus, mereka mengalami pengurapan yang daripada Tuhan. Mereka menjadi orang yang berbeda.
Mereka hanya berani muncul. Ya, mereka pergi ke bait Allah. Mereka pergi ke bait Allah. Petrus dan Yohanes yang tadinya hidup di dalam ketakutan karena mereka adalah target operasional pada waktu itu. Mereka hidup mereka terkekang, hidup mereka dalam ancaman. Karena memang Tuhan Yesus sudah berkata, oleh karena aku, kamu hidup di dalam bayang-bayang maut setiap hari. Nah, jadi pada waktu itu, ketika Roh Allah memenuhi mereka, mereka berubah, mereka menjadi orang yang berbeda, mereka berani tampil. Dan ketika mereka datang di bait Allah, mereka berjumpa dengan orang yang lumpuh secara fisik dan lumpuh secara rohani. Hidupnya ngemis. Tetapi ketika orang itu berharap dapat belas kasihan, berharap dapat berkat jasmani, dia tidak tahu ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam pribadi Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus berkata, tatap kami. Ketika dia menatap, dia pikir, oh saya pasti dapat sesuatu nih, ya dapat uang gitu ya. Tetapi Petrus katakan, emas perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus, demi nama Yesus bangkit berjalan. Petrus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, dulu Petrus tidak punya kuasa itu. Ya, dulu Petrus tidak punya keberanian untuk menyembuhkan orang seperti itu. Sekalipun dia sudah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidupnya selama 3,5 tahun ya, waktu Tuhan Yesus di bumi, dan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri sebelum naik ke surga. Ya, Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia melihat perkara-perkara besar yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi imannya kecil. Sampai Tuhan sering berkata kepada perempuan Samaria, kepada perwira yang bukan orang percaya. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada perempuan juga yang meminta-minta roti, itu Tuhan Yesus berkata, aku tidak menjumpai iman seperti ini di antara umatku. Berarti pengikut Tuhan itu tidak memiliki iman seperti perempuan yang meminta roti untuk anaknya itu. Ya, tetapi luar biasa ketika Roh Allah menguasai mereka. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Allah, mereka berubah. Mereka berani tampil dan mereka melakukan apa yang Tuhan lakukan. Sekalipun mereka ada di dalam ancaman, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan kita lihat orang lumpuh itu, ayat 8, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Yang tadinya dia cuma duduk-duduk di gerbang bait Allah indah. Yang tadinya dia kehidupannya hanya bisa mengemis, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia berani berdiri, melangkah, masuk ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Ini luar biasa. Ya, memuji Allah. Ada suatu transformasi di dalam kehidupannya. Hari-hari ini kita sedang berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, orang-orang yang lumpuh secara rohani, mereka akan mengalami pemulihan, kesembuhan, bahkan perubahan di dalam kehidupan. Supaya apa? Memuji Allah. Saya percaya Indonesia akan mengalami hal ini. Hati saya sedang berkobar-kobar ketika saya mengikuti doa-doa ya. Roh saya seperti menyala-nyala gitu ya, saudara ya. Ya, kita yang selama ini mungkin selama pandemi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita seperti orang lumpuh, tidak berdaya, tidak berbuat apa-apa. Justru di tengah-tengah pandemi, puji Tuhan, Pak Roy dan teman-teman mendorong saya untuk bangkit, untuk kembali beraktivitas. Gloria Ministry Pasuruan yang tadinya mati suri gitu ya, seperti orang lumpuh, akhirnya bangkit kembali. Ya, ada semangat karena melihat teman-teman di Surabaya begitu luar biasa berkobar. Dahsyat, Maya. Ini dahsyat, ini apinya tertransfer Pak Roy ke Pasuruan. Jadi dia bukan hanya disembuhkan dari sakitnya,
tetapi dia dipulihkan dari imannya, dari kerohaniannya. Dia berjalan masuk ke dalam bait Allah, dia memuji Tuhan. Ayat 9 juga kita lihat ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Mereka tuh heran. Ya, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mereka heran, kok dia bisa memuji Tuhan yang tadinya dia tidak berdaya, dia lumpuh. Ya, hari-hari ini juga banyak sekali anak-anak Tuhan yang terus aja mengeluh. Maaf, sekalipun mereka orangnya itu berduit ya, mereka banyak duitnya, tapi mereka masih terus mengeluh. Mereka masih terus mengeluh melihat keadaan. Karena yang biasanya mungkin tokonya rame, enggak karu-karuan, sekarang agak mengalami penurunan. Ini aja sudah bimbang. Ini aja sudah seperti orang lumpuh. Ya, seperti tidak berdaya. Ya, banyak orang yang datang ke toko, itu banyak yang mengeluh tentang keadaan. Saya cuma bilang, yang penting kan bisa makan. Yang penting kan bisa beraktivitas. Ya kan? Jadi memang kita harus memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu berbeban berat. Karena akan ada orang-orang yang datang kepada kita, mereka adalah orang-orang yang lumpuh secara rohani. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan kehadiran Tuhan. Karena saya dari denominasi yang terkenal, denominasi yang cukup besar, saya bersinode di situ, jadi orang melihat saya, wah, Maya ini orang yang kaya raya gitu ya. Saudara, jujur, banyak jemaat yang datang kepada kami karena butuh dibantu, butuh untuk makan seperti orang lumpuh, butuh sedekah. Bahkan ada satu orang, dia cerai dengan istrinya, dia kumpul dengan ya istri keduanya yang belum dinikah karena memang tidak ada surat cerai, jadi tidak bisa menikah, jadi dia kumpul kebo lah. Anaknya 4, anak-anak tidak ada datang sama saya marah-marah. Katanya, ini kan tugas gereja untuk mengeluarkan akta anak. Saya bilang, itu tugas negara, bukan tugas gereja. Saya bilang, dia yang berbuat dosa, saya yang harus menanggung gitu. Jadi hari-hari ini memang kita butuh hikmat dari Tuhan bagaimana menghadapi orang-orang yang datang itu cuman hanya datang untuk minta bantuan. Mereka nggak tahu gembalanya sendiri hidup oleh kemurahan Tuhan gitu kan. Ya, hidup oleh kasih karunia. Kalau saya mau menyaksikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya itu luar biasa. Terlalu banyak ya saudara ya. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada saat saya diproses. Tetapi ada saat itu melimpah-limpah berkat itu datang. Dan kami boleh menjadi berkat. Jadi memang hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak selamanya berkat itu mengalir terus, tetapi ada saatnya proses itu datang supaya apa? Supaya kita melihat ini kasih karunia Tuhan. Ini rezeki dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Disitulah kita dapat memahami betapa hidup kita itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Hidup kita itu hanya oleh anugerah Tuhan. Kami di sini Gloria Ministry Pasuruan, ya puji Tuhan kami bisa berjalan ya dengan 36 apa 37 anak gitu ya. Bantuan juga dari teman-teman board, juga ada dari Pasuruan juga. Ya puji Tuhan, saya percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami. Ketika kita sudah melangkah, saya hanya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan seperti Yefta ya. Saya belajar dari Yefta, Hakim-Hakim pasal 11 ayat Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11b. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11b, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Jadi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Jadi saya belajar membawa perkara saya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Dia akan selalu menyertai, dia akan selalu membimbing kita. Ada saat-saat mungkin kita mengalami yang namanya ujian. Bulan Juni,
bulan Juni Juli kami banyak mengalami kehilangan. Juni Juli tahun lalu. Ya, keponakan saya meninggal, kemudian adik sepupu saya yang sudah saya anggap adik kandung ya, karena dia sering di sini. Yang saya lagi layanin rohaninya karena dia kan kerjanya tato ya, memang hidupnya itu dengan orang-orang yang tato itu kan nggak karu-karuan. Jadi saya melayani dia, saya memberikan dia perhatian, kasih sayang supaya dia boleh sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cuman hal sepele, dia cuman kecelakaan, lubang kecil, dia jatuh, kena apa namanya ya, ya pokoknya fatal, meninggal. Jadi habis ponakan saya meninggal, sepupu saya yang sangat kami sayangi meninggal, kemudian ada patiri saya juga waktu itu sakit keras, kemudian di bulan Juli awal om saya yang kami sangat sayangi karena om saya itu baik banget ya dengan kami, meninggal. Nah, itu proses yang luar biasa yang keluarga kami alami. Tetapi luar biasanya karena kami di dalam Tuhan, kami keluarga saling support, saling menguatkan. Nangis ya, nangis. Nggak mungkin nggak nangis, saudara ya. Kami saling video call, kami nangis, berdoa bareng, saling menguatkan. Disitulah letak kekuatan kami. Letak kekuatan kami adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Kita memberikan, membawa semua perkara kita kepada Tuhan. Dan kami bisa melewati itu semua, dan iman kami tidak luntur, tetapi kami terus maju di dalam Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan semuanya indah pada waktunya.